kali ini saya mau bicara sedikit mengenai sesuatu yang mungkin hari-hari ini sangat dibutuhkan dan sangat dipikirkan oleh kita semua, which is cash, ya, yang artinya adalah cash, yang artinya uang, ya. Nah, mungkin saya akan bicara sedikit, mungkin benang merahnya begini. Bagaimana cara kita mengkonversi apa yang kita punya dalam bentuk produk atau jasa atau apapun yang kita bisa lakukan untuk menjadi cash. Dan cash ini yang akan dipakai untuk menghidupi kita hari-hari ini dan untuk membuat company kita sustain dan semakin baik. Nah, sebagai pembuka saya mau menyamakan persepsi dulu supaya kita semua berada pada pengertian yang sama. Common channel yang selama ini kita kenal dalam istilah kalau bisnis itu kita sering mendengar istilah yang namanya B2B atau B2C. Ya, saya rasa teman-teman semua juga pernah dengar lah istilahnya ini B2B atau B2C. B2B itu artinya adalah business to business, yang kalau boleh saya terjemahkan dalam bahasa yang sehari-hari adalah bisnis di mana orang yang membayar kita adalah sebuah badan usaha atau sebuah bisnis lain, juga bisa juga seorang individu. Tapi pada umumnya B2B itu sifatnya begini, orang itu membeli barang kita untuk diolah dan dijual lagi dan dipakai lagi untuk menghasilkan uang lagi. Jadi orang itu beli barang sama kita bukan untuk dipakai, tapi untuk diolah atau untuk buat produksi atau untuk buat mesin atau untuk buat peralatan lain-lain untuk digunakan untuk memproduksi sesuatu yang nantinya akan menghasilkan uang buat dia lagi. Itu adalah term dasarnya B2B. Nah, sedangkan B2C ini adalah bisnis di mana orang yang membayar kita adalah konsumen akhir atau consumer. Bahasa Inggrisnya consumer. Jadi yang beli barang kita itu biasanya langsung digunakan, tidak untuk dijual lagi atau tidak untuk diolah untuk menjadi sesuatu, itu B2C. Nah, baik B2B maupun B2C bisa dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk produk. Nah, contohnya nih, jasa misalnya, kita bicara, oh saya konsultan keuangan, apakah saya B2B atau B2C? Konsultan keuangan apabila dia melakukan konsultasi terhadap sebuah badan usaha atau PT, itu sifatnya berarti dia B2B. Karena hasil dari konsultasi yang dia lakukan dipakai untuk perusahaan ini untuk menghasilkan bisnis yang lebih baik, untuk menghasilkan uang untuk perusahaan ini, itu B2B. Tapi apabila jasa konsultasi keuangan dilakukan untuk pribadi, itu bisa jadi B2C. Nah, berarti B2B dan B2C bedanya adalah kalau B2B, barang kita diolah lagi atau dipakai lagi untuk menghasilkan uang lagi. Nah, itu dasar pengertiannya dulu, ya. Nah, saya akan touch sedikit saja mengenai B2C. Karena tadi Ivan di sesi sebelumnya sudah bicara cukup baik, cukup jelas mengenai B2C. Nah, kalau kita bicara B2C, berarti business to consumer. Sales sama dengan cash. Karena pada umumnya bisnis B2C itu, apa yang kita jual, uang kita terima. Cash is the direct result of sales. Jadi, di sini, kalau saya boleh, tadi saya simpulkan sedikit apa yang Ivan sampaikan, bahwa ada beberapa kunci yang mempengaruhi keberhasilan sebuah B2C hari-hari ini. Yang tadi mungkin yang Ivan sudah sampaikan, manage your people, ya, manage your people well, terus juga manage your product turnover. Jadi kreatif, jadi agile, kalau tadi saya catat, jadi fleksibel dan agile untuk memenuhi kebutuhan customer hari-hari ini. And then kalau boleh saya tambahkan sedikit adalah hari-hari ini dalam bisnis B2C yang harus kita lakukan adalah surprise your customer. Tapi surprise-nya dalam kondisi positif ya, bukan surprise-nya dalam kondisi yang kaget sampai akhirnya kecewa gitu. Surprise dalam kondisi yang positif. Kasih mereka sesuatu yang lebih. Kasih mereka sesuatu yang even worth more, yang membuat produk Anda jadi lebih mahal lagi value-nya di mata mereka. Ya, karena sekali lagi tadi Ivan juga sudah sampaikan, happy customer akan meng-create word of mouth. Karena hari-hari ini saya rasa iklan yang paling efektif dan paling baik adalah word of mouth. Nah, itu kita bicara B2C. Nah, kalau kita bicara B2B, ini agak sedikit lebih unik. Karena gini, di B2B, sales tidak berarti cash. Karena seringkali yang kita bilang adalah sales, wah saya jual. Tapi ketika kita menjual, kita belum tentu dibayar cash. Karena seringkali ketika kita menjual, itu dijualnya dalam bentuk kita pindahkan barang dan ditukar dengan faktur atau dengan nota. Di mana nota ini punya umurnya. Ada waktu tertentu yang kita berikan kepada customer kita untuk membayar nota tersebut. Jadi secara langsung, sales is not the same with cash. Jadi invoice tidak sama dengan cash. Jadi kita bisa aja jualan 10 miliar, tapi
10 miliar dalam bentuk apa? Ini setumpukan kertas yang namanya bond. Bisa seperti itu. Itu namanya B2B seperti itu memang penjualannya. Karena tidak langsung cash. Nah, sebagian besar melakukan praktis bisnis seperti ini. Tapi walaupun ada juga B2B yang cash. Tergantung jenis produknya. Ya. Nah, our customer are not necessarily our consumer. Jadi customer kita atau orang yang atau badan usaha yang membayar kita belum tentu konsumen yang langsung pakai produk kita. Jadi di sini adalah bedanya. Jadi customer yang bayar kita belum tentu orang yang pakai produk kita. Nah, jadi secara kata lain adalah gini, selling is not selling, menjual itu sebenarnya belum menjual sampai produk kita ada di tangan end user. Jadi ada proses di sini. Kalau teman-teman lihat di screen, di situ ada beberapa proses di sini. Artinya ada proses yang harus dilalui oleh produk kita supaya dari produk menjadi cash. Nah, prosesnya adalah di sini. Sell in is not the same with sell out. Nah, nomor satu sales ketika kita menjual kepada customer yang membayar kita atau badan usaha kita, itu namanya sell in. Ya, mungkin kalau bahasa Indonesia sehari-harinya mindahin barang ke gudang, dari gudang kita mindahin ke gudang toko atau mindahin dari gudang kita mindahin ke gudang pabrik misalnya. Tapi kan itu masih dalam bentuk sell in. Belum jadi uang untuk customer yang beli barang kita. Nah, sell in is not the same with sell out. Uang datang itu dari end user. Bukan dari konsumen, bukan dari customer kita saja, tapi dari konsumen akhir. Kalau konsumen akhir tidak beli barang customer kita tidak punya uang untuk bayar kita. Nah, jadi ada tahapan yang harus kita mengerti, ada tahapan yang harus kita ketahui bahwa sell in is not the same with sell out. Uang datang dari konsumen, bukan dari customer saja, karena customer butuh uang dari konsumen. Ya, nah jadi saya lanjutkan lagi. Kecepatan perputaran dari penjualan kita menjadi cash sangat ditentukan sama perputaran barang kita. Jadi semakin cepat barang kita demand-nya besar, otomatis kan customer kita akan semakin cepat menjual produk kita. Nah, yang artinya customer kita cepat terima cash. Dengan kata lain, ketika customer kita sudah terima cash, dia akan lebih cepat bayar kita. Nah, jadi kalau dilihat dari cycle yang ada di layar ini, kita bisa lihat bahwa sebenarnya ada komponen-komponen yang harus kita perhatiin. Nah, cuma mungkin yang kita tanyakan gini, terus gimana cara saya mau mempercepat cycle ini? Nah, mungkin kalau boleh saya kasih sedikit jawaban yang simpel, yang harus kita pikirkan adalah gini, bagaimana barang kita dikenal, produk kita dikenal sama end user, bukan sama customer aja, tapi sama consumer. Kita harus bikin demand, kita harus bikin produk kita dikenal, kita harus bikin produk kita dicari. Contohnya, kalau kita jual minuman, misalnya contoh kita jual minuman jeruk misalnya, jeruk merek ABC misalnya. Nah, ketika kita menjual jeruk ini ke toko, berarti kan jeruk sampai ke toko, jeruk dipajang di toko. Tapi kan kuncinya jeruk jadi uang ini kan ketika ada end user beli barang di toko ini. Nah, jadi, dan sedangkan kalau misalnya orang customer masuk ke toko, di situ ada 100 macam jeruk. Nah, dia mau beli minuman jeruk kita atau minuman jeruk orang lain kan berarti tergantung bagaimana jeruk kita dikenal oleh end user. Jadi penting buat kita untuk bikin barang kita dikenal sama end user, bukan sama customer-nya aja. Ya. Nah, jadi kita harus bikin demand. Nah, sekali lagi saya garis bawahi tadi, term of payment itu ditentukan oleh seberapa cepat perputaran barang kita. Semakin banyak demand, of course, cash-nya putar semakin cepat. Jadi kalau kita pengen cepat terima cash dari customer kita harus make sure bahwa end user-nya atau konsumernya mau minta barang yang ada barang kita. Contoh. Mungkin kalau teman-teman ada yang familiar sama bengkel poles mobil misalnya, contoh ya. Nah, di bengkel poles mobil ketika waktu itu saya bawa mobil saya ke bengkel, mereka tanya, Pak, mau dipoles pakai merek apa? Ada obat merek A, obat merek B, obat merek C. Nah, sebagai end user, of course saya akan memilih produk yang saya kenal. Oh, saya tahu merek A nih. Oh, ini reputasinya bagus nih. Gue sering lihat di majalah merek A ini. Nah, saya secara tidak langsung saya memilih, oh, saya mau pakai merek A aja. Karena saya familiar sama merek A. Nah, kalau dilihat di sini, obat poles tadi tidak menjual langsung kepada saya, tapi obat poles tadi menjual kepada bengkel dan bengkel yang menawarkan kepada saya. Tapi ketika saya datang ke bengkel, saya bilang, oh, saya mau pakai obat poles A, karena saya sudah kenal obat poles A. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Untuk cepat
untuk mempercepat perputaran cash kita harus make sure bahwa produk kita dikenal sama end user kita. Contoh lagi, ada mungkin beberapa hotel atau penginapan yang mungkin pada iklan hotelnya tersebut dia kasih tahu bahwa hotel kami menggunakan tempat tidur ABC misalnya. Hotel kami menggunakan peralatan ABC. Supaya apa? Supaya end user ketika memilih hotel mereka akan bilang enakan nginep di sana, tempat tidurnya nyaman. Nah, jadi padahal tempat tidur tadi tidak jualan langsung ke end user, tapi dia jualannya ke hotel. Tapi dia mampu memakai merek dia untuk membantu hotel tersebut menjual kamarnya. Karena kan tadi orang memilih ini lebih nyaman nih karena tempat tidurnya merek ABC tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, juga sama nih contoh lagi. Restoran misalnya yang menjual steak. Ya, restoran menjual steak, supplier daging mungkin tidak langsung menjual pada end user. Mungkin dia menjual, mungkin karena end usernya kurang pintar masak ya, kecuali mungkin hari-hari ini udah mulai end usernya udah mulai pintar masak ya. Tapi kita ibaratkan supplier daging menjual daging steak ke restoran. Nah, ketika kita ke restoran biasa kan ada nama-namanya ya, daging tipe A, tipe B, tipe C. Nah, ada tipe-tipe daging tertentu yang kita tahu bahwa wah saya mau dagingnya yang modelnya ini karena ini lebih enak. Nah, mungkin daging tadi nggak langsung jualan ke kita, tapi kita beli sama restoran dan kita memilih daging yang tipe A tadi. Jadi kira-kira bentuknya seperti itu. Bikin produk kita dikenal sama end user. Ya. Nah, jadi kalau saya boleh berikan beberapa kunci dalam menjalankan B2B hari-hari ini, ya. Number one, distribution channel, jalur distribusi harus di-manage dengan sistem dan disiplin. Kita nggak bisa jualan pakai mood. Oh, hari ini aku senang, ya udah deh kamu boleh ngutang. Oh, hari ini aku lagi bete, kamu bayar cash dulu ya. Nggak bisa begitu, harus punya sistem dan prosedurnya. Terus juga harga, kita nggak bisa bilang, aduh hari ini langit cerah, ya udah harganya kita kasih segini deh. Oh, hari ini mendung, oh harganya segini. Nggak bisa, harus ada sistem dan prosedur. Distribution channel harus di-manage dengan sistem dan disiplin. Ya, itu yang pertama. Kedua, B2B, relationship is very important. Karena pada umumnya bisnis B2B itu kita kenal siapa customer kita. Kalau B2C mungkin tidak loh. Mungkin contoh, kayak kita misalnya jualan pakaian misalnya. Kita kan nggak mungkin setiap orang yang datang ke toko kita beli kaos, terus kita tanya, ibu namanya siapa, tinggalnya di mana, lokasinya di mana, kan enggak. Tapi kalau B2B, kebanyakan adalah kita kenal siapa customer kita. Makanya relationship is very important. Karena hari-hari ini, ya mungkin sedikit agak menyimpang sedikit, hari-hari ini ada beberapa bisnis yang membayar supplier karena dia lebih kenal sama supplier itu. Oh, suppliernya itu ntar dulu deh, yang ini baik soalnya sama saya bayar duluan. Nah, jadi relationship ini punya kepentingan dalam hal ini. Ya, number 3, our customer is our partner. Jadi sebagai pebisnis Kristen, sudah layaknya kita menjadi role model, sudah layaknya kita menjadi partner yang sama-sama mengajarkan kepada mereka cara bisnis yang benar. Bukan malahan kita menjadi contoh, wah tipu kiri tipu kanan. Nah, tapi kita masih nunjukin sama customer kita, nih loh, prosedur bisnisnya benar, semuanya transparan, baik. Nah, secara nggak langsung kita memberikan value kepada kehidupan mereka. Yang keempat, yang nggak kalah pentingnya, bikin produk brand kita dikenal. Seperti tadi saya bilang, bikin produk brand kita dikenal supaya orang mengerti produk kita. Communicate your brand to the end user level. Ya, fokus pada consumer acquisition, bukan kepada customer acquisition. Fokusnya kepada consumer acquisition, bukan customer acquisition saja. Consumer acquisition artinya apa? Make sure bahwa target akhir daripada orang yang pakai barang kita, dia kenal merek kita. Dia kenal produk kita, dia kenal value kita. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Ada beberapa hal yang hari-hari ini dari bisnis saya sendiri yang saya lakukan. Ya, jadi what we do during this crisis, yang pertama kita lakukan di dalam krisis COVID-19 ini terhadap bisnis kita adalah number one yang kita lakukan pada saat baru mulai itu, sekitar 2 bulan yang lalu, number one yang kita lakukan apa? Kita analyze our key customer, our key accounts. Kita analyze dan kita re-strategize bagaimana cara kita berbisnis dengan mereka. Karena apa? Sekali lagi saya bilang, relationship is important. Kita harus kenali, bisnis siapa yang terdampak dan terdampaknya dalam bentuk seperti apa. Dan kita memberikan solusi buat mereka. Karena our customer condition and our relationship akan menentukan seberapa cepat mereka akan bayar kita juga. Hari-hari ini ketika orang lagi susah, dukungan sekecil apapun bisa jadi angin segar buat mereka.
sehingga mereka akan ingat sama kebaikan yang kita lakukan pada hari-hari ini. Maka number one yang kita lakukan adalah kita menganalyze key account customer kita, Pareto customer kita, bagaimana kondisinya. Ya, sekali lagi, sell in, give you invoice, tapi nggak guarantee turnover. Yang kita harus lakukan hari-hari ini adalah gimana kita bantuin customer kita biar barang yang udah dibeli sama mereka ini bisa keluar. Ini yang kita lakukan hari-hari ini. Jadi kita selain itu juga kita provide extra something untuk men-trigger mereka bayar kita lebih cepat. Ya, contoh misalnya ada kita berikan promosi di mana mungkin mereka membayar lebih cepat, kita berikan tambahan sekian persen misalnya. Nah, bikinin paket-paket atau bikinin program-program untuk membuat mereka men-trigger mereka untuk oh ya kalau gitu lebih bahasa dewanya lebih cengli saya bayar ini dulu karena saya bisa dapat bonus ini. Nah, berikan mereka bonus. Hari-hari ini margin boleh dikecil dikit, tapi kita boleh mainkan supaya cash turnover-nya jalan. Daripada kita pertahankan margin, kita nggak mau goyangin promosi apa-apa, tapi kita stuck uangnya. Nah, jadi ini yang juga harus kita boleh pikirkan. Ya, dan ini juga kebetulan yang saya lakukan hari-hari ini. Number 2 yang saya lakukan adalah be selective and choose only the one yang punya value yang sama dengan kita. Jadi kita tidak mau membuang waktu untuk mencoba bertransaksi dengan customer-customer yang memang tidak punya kesamaan visi sama kita. Contohnya misalnya, hari-hari ini kan ada PSBB. Jadi secara nggak langsung banyak sekali customer kita yang tokonya terpaksa harus tutup. Nah, tapi kita juga melihat gini, di tengah-tengah PSBB ini ada beberapa customer yang walaupun kondisi fisik tokonya harus tutup, tapi mereka berevolusi, mereka berinovasi, mereka mengadakan perubahan sehingga produk mereka tetap masih bisa jualan melalui direct sale, melalui direct e-commerce atau channel-channel yang lain. Nah, toko-toko seperti itulah yang harusnya kita berikan dukungan. Ya. Number 3 yang kita lakukan adalah kita mengalokasikan tenaga. Kita mengalokasikan tenaga kita dari yang tadinya distribution ke direct selling. Jadi hari-hari ini kita banyak melakukan memberikan perhatian lebih kepada direct selling. Hari ini dengan teknologi direct selling gampang. Yang terpenting gini, brand kita dikenal. Kalau brand kita dikenal, direct selling jadi hal yang lebih mudah buat kita. Yang bikin susah direct selling itu adalah brand kita orang nggak kenal. Sehingga mereka mau beli juga bingung. Ini brand apa ya? Aku nggak pernah dengar brand ini. Nah, yang kita lakukan adalah itu. Selain itu juga, masih dalam kaitannya dalam direct selling, kita mengadakan stok opnam. Kita menganalisa stok kita yang ada di gudang, kita perhatiin satu-satu, ini mana barang yang bisa jalan, ini mana barang yang bisa kita promosiin, ini mana barang yang bisa kita cairin, sehingga kita bisa dapat cash direct dari end user. Nah, makanya yang kita lakukan adalah kita menciptakan paket-paket bundling-bundling dengan harga yang lebih murah, walaupun mungkin paket-paket ini barangnya adalah barang stok lama yang mungkin tertumpuk di gudang, yang mungkin selama ini nggak pernah kita perhatiin. Jadi hari-hari ini kita rapihin semua, kita bikinkan paket dan kita jual dengan harga-harga yang lebih murah untuk direct ke end user. Ya, itu yang kita lakukan yang ketiga. Yang keempat yang kita lakukan yang paling penting menurut saya adalah hari-hari ini kita beredukasi. Kita mengedukasi customer kita lebih kencang lagi. Kita beriklan lebih kuat lagi. Kita memberikan informasi dan kita berkampanye lebih kuat lagi supaya apa? Supaya end user kita mengerti bahwa produk inilah yang harus dicari ketika mereka lagi butuh barang itu. Jadi yang kita lakukan hari ini adalah we make sure bahwa brand kita ada di top of mind-nya mereka ketika mereka mencari barang tertentu itu. Ya, itu adalah beberapa hal yang hari-hari ini saya lakukan. Ya, nah, mungkin saya akan tutup dengan ini ya. Saya akan tutup ini. Selling is not selling until your product reach to your end consumer. Jadi ini mungkin yang boleh jadi bahan pemikiran. Bagaimana sih cara saya bantuin langganan atau pelanggan saya supaya barangnya cepat keluar. Nah, berarti kan kita harus mikirin bagaimana kita memperkenalkan produk kita sampai ke level end user. Ya, nah saya rasa itu aja penjelasan dari saya. Semoga tidak terlalu membingungkan dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.